Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertatap muka secara virtual pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi kita seperti itu. Seperti bisa dilihat pada judul presentasi ini, yaitu di bagian penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas apa itu SPLTV, bagaimana penyelesaiannya secara matematika, dan berikutnya pada bagian ini kita akan membahas hal-hal apa sih dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan bantuan matematika, terutama pada bab persamaan linear tiga variabel ini. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan. Ya, langkahnya yang pertama, ya. Jadi setiap permasalahan yang ada kita transfer ya, kita ubah bentuknya ke dalam bentuk ekspresi matematika atau bahasa matematika. Misal jeruk kita ganti dengan X, mangga dengan Y, terus buah apa lagi dengan Z dan sebagainya. Kalau misalkan di toko buku misalnya berarti ya buku dengan X, pulpen dengan Y, penghapus dengan Z ataupun apa seperti itu. Ya intinya eh, masalah keseharian yang ada ya kan kita buat dalam bentuk variabel matematika. Itu langkah yang pertama. Jadi tidak bisa dengan serta-merta langsung kita hitung seperti itu. Nah, itu nanti akan menyulitkan kita dalam proses perhitungan. Nah, untuk langkah yang kedua, nah setelah tadi kita tentukan siapa variabel X, Y, dan Z-nya, berikutnya kita membuat rumusan ya, sistem persamaan linear yang merupakan model matematika. Apa itu model matematika? Ya misalkan X plus Y sama dengan berapa, A plus 2B plus 3Z atau plus 3C sama dengan berapa. Nah, itu adalah model matematika dari suatu masalah seperti itu. Itu langkah yang kedua. Jadi, setelah kita menentukan siapa yang dijadikan X, Y, dan Z, A, B, atau C, dan seterusnya, yang kedua kita buat hubungannya seperti itu. Misalkan 2 mangga tambah 1 apel tambah 3 manggis dan seterusnya. Nah, itu nanti yang kita ubah ke dalam bentuk model matematika namanya. Dan yang ketiga tentunya setelah kita buat model matematikanya ya kita hitung seperti itu dengan alur pengerjaan dengan metode pengerjaan yang telah kita bahas pada sebelumnya untuk SPLTV. Ada metode substitusi, ada metode eliminasi, ada metode gabungan, dan ada metode determinan seperti itu. Nah, itu semua tinggal kita pilih yang nyaman yang mana untuk kita gunakan dalam proses pengerjaan seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa kembalikan ke bagian awalnya, ya kan? X itu siapa? Misalkan X itu adalah harga satu buah buku, ya kembalikan. Maka harga satu buah buku adalah berapa? Maka harga 1 kilogram apel berapa dan seterusnya. Jadi jangan lupa untuk mengembalikan lagi kepada bentuk awalnya sehingga nanti penyelesaian itu menjadi bermakna. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita akan langsung ke contoh soal pada slide berikutnya. Nah, ini namanya terserah siapa gitu ya. Nah, si A itu membeli 2 kilogram apa ini buah apel atau apa jeruk lah, yang kedua 1 kilogram apel, dan yang ketiga adalah 3 kilogram manggis dengan membayar senilai Rp85.000. Nah, orang kedua itu membeli 1 kilogram jeruk, 1 kilogram apel, dan 5 kilogram manggis dan membayar seharga Rp105.000. Berikutnya orang yang ketiga membeli 3 kilogram jeruk, 4 kilogram apel, dan 1 kilogram manggis dengan membayar Rp125.000.
Rp5.000. Nah, kalau ada pertanyaan berapa harga masing-masing atau harga 1 kilo dari masing-masing buah, jeruknya berapa, apelnya berapa, terus manggisnya berapa. Ingat ya, di sini harga bukan buahnya seperti itu ya. Jadi terkadang kita buru-buru, X-nya siapa? X-nya adalah jeruk, salah. X-nya adalah harga 1 kilogram jeruk. Y-nya siapa? Apel, salah. Y-nya adalah harga 1 kilogram apel. Z-nya berapa? Z-nya siapa? Manggis, salah. Yaitu harga 1 kilo manggis. Nah, ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai keliru. Yuk kita kerjakan. Nah, ini gambarannya yang tadi. Langkah yang pertama, kita menentukan variabelnya ya. Nah, ini kita tentukan, misalkan harga 1 kg jeruknya adalah X, harga 1 kg apel Y, dan harga 1 kg manggis Z. Nah, berikutnya kita modelnya yang kita susun. Nah, Ani, orang pertama Ani misalkan namanya. Jeruknya 2, apelnya 1, manggisnya 3. Maka dia membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 3 kg manggis, membayar 85.000. Yang dihitung tentu adalah harganya gitu kan, sehingga bentuknya model matematikanya adalah 2X plus Y plus 3Z sama dengan 85.000. Berikutnya untuk Doni, jeruknya 1, apelnya 1, manggisnya 5. Nah, tinggal kita isikan. Nah, tadi harga 1 kg jeruk itu adalah X, 1 kg apel Y, dan 1 kg manggis Z, maka menjadi X plus Y plus 5Z. Nah, orang yang ketiga setelah ini ya. Nah, orang yang ketiga namanya Sinta ternyata ya. Dia membeli 3 kg jeruk, 4 kg apel, dan 1 kg manggis. Tinggal kita isikan sehingga modelnya adalah 3X plus 4Y dan plus Z sama dengan 125.000. Nah, dari itu, nah tinggal kita buat model matematikanya. Yang pertama adalah ini, yang kedua itu, yang ketiga ini. Maka sistem persamaan linearnya kita gabungkan saja. Nah, di sini kita sudah separuh langkah dari 4 langkah itu kan. Nah, maka berikutnya tinggal lakukan perhitungan ya. Nah, ini tadi sudah, terus berikutnya kita ambil 2 dulu ya. Kita ambil 2 dulu, terus kita eliminasikan. Misal saya mau menggunakan eliminasi. Kalau misalnya kalian mau menggunakan substitusi, boleh. Mau menggunakan determinan, boleh. Di sini pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode nanti campuran ya. Jadi yang pertama eliminasi dulu, baru nanti setelah mendapatkan hasil kita substitusikan. Menurut saya itu langkah yang jauh lebih efektif dan paling efektif di antara cara-cara yang lain seperti itu. Yuk kita lanjutkan. Nah, kita eliminasikan. Kita ambil 2 ya, yang sama kita coret, Y kita hilangkan, maka hasilnya adalah 2X kurangi X menghasilkan 1X, 3Z dikurangi 5Z menjadi negatif 2Z, dan ini dikurangkan hasilnya negatif 20.000. Nah, jadi kalau di sini saya mengeliminasi Y, maka berikutnya saya pun akan mengeliminasi yang Y juga dari persamaan yang lain. Nah, misal saya ambil persamaan yang kedua dan yang ketiga. Nah, terus berikutnya, kenapa saya kalikan 4? Nah, karena Y-nya di sini yang pertama adalah 1, ya, koefisiennya 1, yang kedua koefisiennya 4. Nah, maka, saya ambil atas dan bawah ya, mohon maaf ini salah memberikan tanda, tapi tidak apa-apa. Intinya kita tetap mengambil dan mengeliminasi variabel yang sama ya. Ini dikalikan 4 karena Y-nya di sini 1 dan yang di sini adalah 4. Seperti itu. Berikutnya setelah dikalikan 4 kita dapat ini, dan variabel persamaan yang ketiga Y-nya 4, maka dia dikalikan 1 menghasilkan ini. Nah, berikutnya tinggal kita
kurangkan ya, karena y-nya sama-sama positif di sini maka kita kurangkan dan menghasilkan 5x plus 11z sama dengan 215.000. Nah, jadi kita dapat dua ini ya, sudah menjadi dua variabel seperti itu. Nah, berikutnya kita eliminasi sehingga nanti bersisa satu variabel. Nah, sini saya mau mengeliminasi yang x ya. Di sini x-nya 1, di sini 5, maka yang 1 saya kalikan 5 dan yang 5 saya kalikan 1 seperti itu. Nah, ini. Nah, sudah ya. Jadi ini terus dikurangkan menghasilkan, nah 5x-nya hilang menghasilkan minus 21z sama dengan minus 315.000. Berikutnya z-nya adalah 15.000. Dari mana? Dari minus 315.000 dibagi dengan minus 21. Minus dibagi dengan minus menghasilkan positif. Nah, berikutnya saya ambil z-nya ya untuk ke proses pengerjaan berikutnya. Nah, saya ambil z-nya tadi, z-nya sama dengan 15.000. Nah, saya substitusikan ke persamaan yang tadi ya, yang sudah dua variabel, yaitu x min 2z sama dengan minus 20.000. Tinggal kita hitung, dan kita mendapatkan nilai x adalah 10.000. Di sini perhitungannya saya anggap semuanya sudah lancar ya, karena ini materi kelas 7 SMP. Kalau misalkan masih ada kendala, maka kita bisa melakukan bimbingan secara offline agar lebih mudah seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x, maka berikutnya kita ambil x sama z-nya, kita substitusikan ambil salah satu dari tiga variabel dari persamaan tiga variabel yang ada di bagian awal. Misal yang saya ambil adalah yang 2x plus 1y plus 3z sama dengan 85.000. Berikutnya kita substitusikan, ya kan, kita gantikan nilai x dan z-nya dengan nilai yang sudah kita peroleh pada perhitungan sebelumnya, yaitu x-nya sama dengan 10.000 dan z-nya sama dengan 15.000. Terus kita lakukan perhitungan. Nah, bisa diikuti ya. Jadi ini 10.000-nya dikalikan 2, 3-nya dikalikan 15.000-nya dikalikan 3. Ini menghasilkan 20.000, ini 45.000. Jumlahkan jadinya 65.000 dan dipindahkan ke ruas kanan menjadi pengurangan, yaitu 85.000 dikurangi 65.000 mendapatkan nilai 20.000. Oke, kita sudah dapat semuanya ya. X-nya kita sudah dapat, Y-nya sudah kita dapat, Z-nya sudah kita dapat. Nah, karena semua variabel sudah kita dapat, maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, yaitu kita urutkan X, Y, dan Z. X-nya adalah 10.000, Y-nya adalah 20.000, dan Z-nya adalah 15.000. Ingat ya, ini belum selesai. Kenapa? Karena kita baru dapat nilai X, Y, dan Z. Sedangkan masalahnya kan bukan X, Y, dan Z. Masalahnya adalah harga per kilo dari masing-masing buah. Maka berikutnya kita kembalikan X-nya tadi apa, ya kan? Harga 1 kg jeruk. Nah, maka harga 1 kg jeruk adalah 10.000. Y-nya adalah harga 1 kg apel, yaitu 20.000. Dan Z-nya adalah harga 1 kg manggis senilai 15.000 rupiah. Nah, pada bagian ini ya, kalau sudah kita kembalikan ke bentuk awalnya, masalah awalnya, maka pengerjaan selesai. Tinggal berikutnya nanti apakah ada pertanyaan lanjutan. Misal, kalau orang keempat itu membeli 5 kg jeruk, 2 kg apel, terus 3 kg manggis, berapa yang harus dibayar? Nah, itu baru ada perhitungan lanjutan. Tapi kalau yang diminta hanya berapa harga masing-masing buah per kilonya, sampai sini selesai, gitu ya. Nah, semoga ini bisa menjadi bahan belajar untuk nanti selanjutnya bisa meningkatkan ilmu kita dan
Kalau ada kendala silahkan nanti disampaikan untuk nanti kita jadwalkan bimbingan seperti biasa gitu ya. Ya, saya cukupkan untuk video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.